Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jen selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pendidikan Berbasis Kemanusiaan Telaah Hakikat Manusia dalam Filsafat Pendidikan. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rasmawati, NIM 20D340640506 dari kelas 3A PGSD. Bahasan A. Pengertian hakikat manusia menurut filsafat pendidikan. Manusia adalah sebuah misteri. Bagaimana cara memahami manusia? Ada filsafat telah berusaha untuk merenungkan hakikat manusia. Hasil renungan mereka kemudian mewujudkan dalam hasil-hasil pemikiran filsafat tentang manusia yang kemudian dikenal dengan filsafat tentang manusia. Pemikiran tentang hakikat manusia sejak zaman dahulu kala sampai zaman modern sekarang ini belum pernah berakhir dan tak akan pernah berakhir. Berdasarkan pandangan di atas, berikut ini akan dijelaskan implementasi potensi dasar manusia dan dalam proses pendidikan Islam. A. Implementasi potensi jasmani fisik dalam proses pendidikan Islami. Aspek jasmani fisik merupakan sesuatu yang hakiki untuk manusia. B. Implementasi potensi ruhiyah manusia dalam proses pendidikan Islam. Ruhiyah ini adalah aspek manusia yang bersifat spiritual dan tersedia. Potensi ruhani yang dimiliki manusia memiliki kecenderungan tertentu. 1. Dimensi al-nafsu. Dimensi al-nafsu adalah termasuk salah satu potensi yang dimiliki manusia dan berimplementasi dalam proses pendidikan Islam yang harus ditumbuh kembangkan. 2. Dimensial al-akal. Potensi akal merupakan karunia Allah untuk mengetahui hakikat segala sesuatu, maka upaya pendidikan Islam dalam mengembangkan potensi akal. 3. Dimensi al-qalib. Al-qalib adalah pusat aktivitas manusia sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Qalib berperan sebagai sentral kebaikan dan kejahatan manusia walaupun pada hakikat cenderung kepribadian kebaikan. 4. Al-ruh. Ruh merupakan amanah Allah yang diberikan kepada manusia. Selanjutnya, tugas manusia untuk melihat dan mengembangkan ruhnya manusia tersebut. Pendidikan ruhiyah. B. Ruang lingkup filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan Islam menjadi bagian integral dari ilmu filsafat dengan objek tertentu yang mengaruhkan pengguna ilmu ini untuk memperhatikan batas-batas agar pembahasannya tidak terlalu meluas pada aspek yang kurang relevan. Ruang lingkungan filsafat pendidikan Islam mencakup berbagai aspek termasuk tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, peserta didik, metode materi, evaluasi, dan lingkungan pendidik. 1. Tujuan umum pendidikan Islam membentuk individu menjadi khalifah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerapkan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis menjadi krusial. 2. Sifat pendidikan yang baik memegang peran sentral dalam proses pendidikan Islam. Guru tidak hanya sebagai penyampai materi, melainkan juga sebagai pembimbing yang dapat mengidentifikasikan kebutuhan dan potensi peserta didik. C. Hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan. 1. Filsafat secara teknologi. Filsafat dapat ditranslasikan sebagai cinta kepada ilmu. Filsafat berasal dari kata fiqh dan sholiyah yang secara berturut memiliki arti sebagai ilmu atau hikmah berdasarkan kajian histori. Filsafat merupakan induk dari berbagai jenis ilmu pengetahuan yang berkembang dari zaman Yunani kuno hingga zaman modern saat ini. 2. Manusia dalam sudut pandang Islam. Manusia adalah makhluk yang kedudukannya paling mulia. Apa yang menjadi kemuliaan manusia adalah fitrah, tabiat yang suci atau yang baik dan khusus diciptakan bagi manusia sebagai potensi utama akal, jasa, dan ruh yang saling melengkapi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya. 3. Pendidikan. Pendidikan memiliki peranan yang amat berarti bagi perkembangan suatu bangsa, menjadi jembatan dalam mengkualifikasikan pesan-pesan konstitusi dan menjadi salah satu saran dalam membangun watak bangsa. Kesimpulan filsafat sebagai pandangan yang menyeluruh
menyeluruh dan sistematik melalui batas pengetahuan semata. Lebih dari sekadar pengetahuan, filsafat menciptakan suatu perspektif yang mampu menembus ke dalam di balik informasi itu sendiri. Dengan keterbukaan pandangan ini, filsafat memungkinkan hubungan yang kompleks antara berbagai unsur mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebijakan. Melalui penggunaan pemikiran yang sadar, teliti, dan teratur, filsafat memanfaatkan logika, membebaskan diri dari tradisi, dogma, serta agama, dan menggali hingga ke akar permasalahan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.